Dalam fikih air, Muhammadiyah menegaskan nilai-nilai seperti tauhid, rasa syukur, keadilan, keseimbangan, kebijakan untuk meninggalkan yang tidak berguna, dan kepedulian terhadap lingkungan atau inayah. Tauhid yang bukan hanya pemahaman tentang keesaan Allah, tetapi juga berkaitan antara manusia, air, dan pencipta, membuka perspektif baru tentang hubungan antara umat manusia dan alam. Keputusan Muhammadiyah dalam fikih air. Yang pertama, dilarang membuang limbah ke sungai karena bisa mencemari air dan merusak lingkungan. Yang kedua, umat Islam dianjurkan hemat air termasuk saat berwudu. Yang ketiga, menjaga air adalah tanggung jawab umat Islam sebagai memelihara bumi dengan semangat tauhid, keadilan, dan kepedulian lingkungan. Yang keempat, semua pihak diajak ikut serta mengelola air agar tetap lestari. Al-Quran menyebut air dengan istilah ma'ah atau al-ma'ah, yang berarti cairan yang berwarna bening dan tembus pandang. Al-Quran menyebut dua kata tersebut sebanyak 60 kali dalam sebagai konteks. Di samping itu, kata-kata lain yang disebut Al-Quran terkait dengan makna air adalah al-matar, al-anhar, dan al-uyun. Tiga suku kata tersebut disebut oleh Al-Quran sebanyak 214 kali. Banyaknya penyebutan Al-Quran terhadap air sebanding dengan makna air yang sangat penting bagi kehidupan, selain sebagai lingkungan hidup. Sumber-sumber air menurut fikih Islam, sumber-sumber air seperti sungai dan sumur diwajibkan dalam fikih Islam untuk memeliharanya agar tetap bersih dan tidak tercemar dengan hal-hal yang mengotorinya, sehingga membahayakan bagi penggunanya. Dalam fikih pencemaran itu terjadi karena berbagai sebab seperti najis atau kotoran manusia yang menyebabkan perubahan kemurniannya atau kemutlakannya. Hukum fikih air dalam Islam punya peran penting untuk bersuci. Hukum air adalah aturan tentang apakah air bisa digunakan untuk membersihkan hadas atau najis. 4 jenis hukum air. Yang pertama, air suci dan bisa mencucikan, yang mana bisa dipakai untuk wudhu dan mandi wajib. Yang kedua, air suci dan menyucikan, tapi makruh digunakan, yaitu boleh dipakai tapi sebaiknya dihindari. Air suci tapi tidak bisa mencucikan, yaitu tidak bisa dipakai untuk wudhu atau mandi wajib. Air tidak suci atau najis, yaitu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak adalah air suci yang bisa digunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi wajib, dan mencuci najis. Contohnya ada air hujan, salju, embun, air laut, danau, sungai, sumur, dan air zam-zam. Air ini tetap suci meskipun berubah bau, warna, atau rasanya karena waktu lama tergenang atau bercampur dengan hal-hal yang biasa ada di air seperti lumut atau daun. Yang kedua ada air musakon. Yang pertama, air musakon dengan matahari atau disebut dengan juga musyamas. Air dipanaskan baik karena matahari ataupun oleh api, yaitu air yang dimasak. Yang kedua, ada air musakon dengan api, umumnya dianggap suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya terlalu panas dan membahayakan tubuh, maka tidak boleh dipakai karena alasan keselamatan, bukan karena najis. Yang ketiga ada air muktalat atau air yang tercampur. Yang pertama ada air tercampur dengan benda suci, yaitu air tetap suci dan bisa digunakan selama sifat aslinya tidak berubah. Yang kedua ada air tercampur dengan benda najis. Jika air berubah warna, rasa, atau bau karena najis, maka jadi najis. Yang keempat yaitu air yang hukumnya air suci tapi tidak menyucikan. Yang pertama ada air mustakmal, yakni air bekas terpakai wudhu, mandi wajib, dan mencuci najis. Yang kedua yaitu ada air mutaghayyir, yakni air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci lainnya seperti teh, kopi, sirup, dan lain-lain, kecuali tercampur oleh tepung, kapur barus, sabun, daun bindara, bunga, dan lain-lain, maka ia hukumnya suci lagi menyucikan. Yang ketiga ada air mukayat, yakni air perasan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan seperti air nira, air kelapa, jus buah, dan lain-lain. Air jenis ini boleh dipakai selain untuk wudhu, mandi wajib, dan mencuci najis. Yang kelima Yaitu air muntah najis adalah air yang terkena najis. Hukumnya tergantung pada kondisi air. Jika berubah rasa, warna, atau bau, maka air jadi najis. Jika tidak berubah dan jumlahnya lebih dari 2 kolah, air tetap suci dan bisa digunakan. Jika kurang dari 2 kolah, meskipun tidak berubah, air tetap najis. Yang keenam adalah air su'ru, adalah air bekas minum, hukumnya tergantung siapa yang meminumnya.
Jika diminum manusia, kucing, keledai, burung, atau hewan yang halal dimakan, maka airnya suci dan boleh dipakai. Jika diminum anjing atau babi, airnya najis dan tidak boleh dipakai.